Dua. Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya, Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihati sib, kata akidah Tohawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sib 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang. Dia tak di kanan, dia tak di kiri. Dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh. Dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk, di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya istiqlal, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan dengan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk. Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini insyaallah cuma 5 menit saya jelaskan ikhwan. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya ada di atas langit. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain, pernah ada seorang laki-laki lewat, seseorang lewat, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini. Maka tuannya pun mengatakan, silakan ya Rasulullah. Tapi ini saya tidak tahu ya tuannya laki-laki atau perempuan. Intinya waktu itu ditahan. Lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Pertanyaannya itu. Maka kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini karena dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit. Ini jawabannya. Sedang hangat. Di mana Allah di arsy? Bagaimana memahaminya? Dan sebagainya. Itu semua punya keyakinan Allah itu mujidul wujud. Allah yang paling tinggi. Tidak sama dengan makhluk.
Karena kaidah dalam ilmu tauhid ketika akan memahami Allah harus ada kaidah tanzihun min sifatil makhluk. Allah masih dibebaskan dari sifat-sifat makhluk, dibebaskan dari sifat-sifat makhluk. Tidak boleh sama. Sebab kalau Allah sama dengan makhluk atau di bawah makhluk, itu artinya ketuhanan sifat uluhiyah Allah itu hilang di situ. Makanya kita menolak misal, ya maaf, Tuhan lebih daripada satu. Karena yang lebih daripada satu sifat makhluk. Makhluk itu dilahirkan dan melahirkan. Sedangkan sifat Allah mesti beda dengan makhluk. Lam yalid walam yulad. Jadi ketika ada yang mengakui Tuhan, Tuhannya sempat dilahirkan, atau lebih daripada satu, kita tolak. Karena itu sifat makhluk. Apalagi yang lebih lemah daripada makhluk. Misal, baik Tuhan berwujud manusia, mesti pada perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Misal Tuhannya dari patung, patung aja dibuat manusia, patung lebih lemah daripada manusia. Bagaimana mau dijadikan sebagai Tuhan? Anda yang bikin, Anda yang nyembah. Nah, bagaimana di sini? Lemah sifatnya di situ. Karena itu ketika beda sifat dengan makhluk, itulah yang disebut dengan khalik. Itu yang disebut dengan khalik. Di antara sifatnya apa? Nih, karena makhluk itu menempat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sekalipun dikatakan itu, tapi tetap jangan dipahami sebagai sifat makhluk. Vital. Kita ambil dari pendapat yang sangat populer. Sekarang ada dua pertentangan. Asal keduanya itu bagus. Dari sini misalnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai ke atasnya. Ketika mengatakan, ya misalnya Allah alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasnya. Apakah mengatakan kemudian bertempat? Lihat baik-baik. Beliau katakan, ini ada makhluk di bawah di bumi. Di atas ada makhluk di langit. Atas paling tinggi makhluk tertingginya arasy. Dan di atas makhluk itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dipahami uluwun itu tinggi di atas makhluknya. Tinggi di atas makhluknya. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Jadi mengatakan Allah tinggi di atas makhluknya. Persis sama Al-Asy'ari mengatakan Allah tidak menempat. Allahu kana walam yakun lahu makan. Tidak ada tempat karena yang butuh tempat itu makhluk. Sebetulnya dua-duanya bersamaan, punya irisan yang sama. Salafus saleh punya kesamaan dalam kesimpulan. Nah, hanya terjadi kasus-kasus kemudian. Entah siapa yang mengembuskan tiba-tiba, oh ini rame, ini muncul. Sampai mengatakan ini mujassim, ini bukan. Ada perbedaan teman-teman sekalian. Iya. Tentang masalah ini bukan baru. Dari dulu para ulama membantah mereka. Artinya memang mereka ini sudah tahu, nas Al-Quran sudah tahu, hadis sudah tahu. Kemudian mereka pakai akalnya. Kalau kita katakan Allah itu di atas, kata mereka, kata akalnya yang sesat. Kalau gitu Allah butuh tempat. Kalimat Allah butuh tempat, itu perkataan siapa? Nabi, perkataan sahabat, atau perkataan dia? Perkataan dia yang sesat. Itu. Ini perkataan yang sesat. Mengatakan Allah butuh tempat dari mana? Sekarang Allah mengatakan Allah di atas arsy. Sudah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wajib ditetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Ini udah pembahasan udah berulang-ulang nih. Ya. Di dalam syarah akidah. Maka saya mukadimah tentang syarah akidah banyak ini pembahasannya. Udah 10 kali saya ulang masa ini. Karena penting. Karena banyak orang nanti terkena syubhat dari akalnya yang picik itu. Mengatakan Allah butuh tempat, itu kan perkataan dia. Sekarang yang mengatakan Allah di atas arsy, siapa yang mengatakan? Allah. Wajib kita dengar perkataan orang, ulama, kiai, atau Allah yang kita dengar? Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Nas Al-Quran ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ketika dia mengingkari penetapan Allah, ini orang durhaka atau tidak? Durhaka. Menolak Al-Quran, tidak punya adab kepada Allah. Nggak punya adab. Tidak memuliakan Allah. Wa ma qadarullah qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sepenuh pengagungan. Allah mengatakan demikian. Yang kita baca setiap hari, Allah menjelaskan bahwa Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Suci karena Allah yang maha tinggi. Ketika dia sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah maha tinggi. Maha tinggi. Berarti Allah di atas. Di mana? Di arsy. Karena Allah yang menetapkan Allah di arsy siapa? Allah. Ar-Rahman. Allah istiwa. Kita wajib menetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Tidak boleh sama sekali. Bisa kufur. Nggak boleh mentakwilkan. Oh maksudnya begini. Nggak boleh.
Nggak boleh juga menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nggak boleh. Dan nggak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Dan ini sudah berulang-ulang dibahas. Dan ada dalam kitab ini, dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan kepada manusia. Ini jelas loh, nas Al-Quran, nas hadis kita sampaikan. Kewajiban kita menyampaikan. Adapun masalah hidayah, orang itu terima atau tidak, siapa? Hak Allah mutlak. Hak Allah. Allah yang menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Atau Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Sudah jelas. Kita nggak bisa maksa orang, kenapa kok kiai, ustadz, ulama begitu. Ya hidayah tangan Allah. Ayat yang paling banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang Allah itu Ali, maha tinggi. Paling banyak ratusan ayat dalam Al-Quran. Bahkan tiap hari yang kita baca ayat kursi, di akhir ayat kursi apa? Wahwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi dan maha besar, maha tinggi. Di mana? Di arsy Allah menetapkan. Tapi karena memang kalau orang itu sudah menyimpang, sesat, ya terus dibiarkan sama Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum.